menentukan luas permukaan bangun ruang dan volume bangun ruang. Tetapi hari ini kita akan belajar secara khusus bagaimana menentukan luas permukaan kubus, balok, dan tabung. Nah, pada pelajaran matematika minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar mengenai ciri-ciri bangun ruang. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Kemudian yang kedua, bangun limas. Ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6. Kemudian yang ketiga, ada kerucut. Kemudian ada tabung. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus, balok, dan tabung. Nah, sebelum Bapak jelaskan, mungkin ada nggak di antara kalian yang sudah tahu bagaimana cara menentukan rumus luas permukaan kubus? Nah, sebelumnya kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kubus. Nah, kubus adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi, yang sama dan sebangun atau kongruen. Ada 6 bidang datar atau 6 sisi. Coba 6 sisinya apa aja? Ada yang bisa menjawab? 6 sisinya yang mana aja? Coba anak-anak, bahwa kubus adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar. 6 bidang datarnya yang mana aja? Atau 6 sisi. Ulangi lagi, Semi. Ya. Terus? Atas. Atas dengan mana pasangannya? Ya, sisinya atas dengan apa yang sama? Yang bawah terus, atas bawah. Kemudian ya, semua sisinya. Selain atas bawah, sisinya mana lagi? Baru 2 nih nyebutin, atas bawah. Terus mana lagi? Kiri kanan jadi 4, depan belakang. Betul, Semi. Jadi ada 6 sisi. 6 sisi. Berbentuk apa sisinya? Anak-anak, membuat kotak berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm dari karton. Berapa cm luas karton yang diperlukan untuk membuat kotak tersebut? Nah, sebelumnya ada nggak di antara kalian bagaimana cara menentukan, membantu menjawab Alek? Nah, Alek itu kan akan membuat kotak. Ya, kotak berbentuk kubus dari karton. Nah, siapa di antara kalian yang bisa membantu Alek mencari solusinya? Caranya bagaimana untuk membuat kubus tersebut? Berarti apa yang harus disiapkan oleh Alek? Harus membuat apa dulu? Ada yang tahu? Ya, harus membuat jaring-jaring dulu. Ya. Jadi kotak tersebut, Alek mengambil contoh kotak, kemudian kotak kubus tersebut kemudian dibuka. Maka kalau dibuka akan membentuk jaring-jaring. Jadi jaring-jaring kubus. Nah, kita misalnya buka dari sebelah kiri. Apa? Aduh. Enggak. Yuk. Kiri, dari kiri dulu ya, warna kuning.
bawah merah. Kemudian sebelah ini kanan, atas, ya tutupnya. Kemudian bagian depan dan bagian belakang. Nah, kalau dilihat ini ada berapa bangun datar setelah kubus itu dibuka jadi jaring-jaring? Ada 6. Keenam bangun datar tersebut berbentuk apa? Persegi. Siapa yang masih ingat mencari luas persegi? Mencari luas persegi. Luas persegi. Nah, betul. Sisi kali sisi. Nah, sedangkan di sini ada berapa persegi? Nah, maka mencari luas permukaan kubus adalah, ada berapa persegi di sini? Ada 6. Luas persegi rumusnya apa? Caranya sisi kali sisi. Nah, maka luas permukaan kubus itu 6 kali sisi kali sisi. Nah, dapat angka 6-nya itu dari 6 bangun bidang datar ini. Bangun bidang datar ini berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. Ada 6 bentuk bangun datar persegi ini dari mana? Ini kan jaring-jaring, dari bangun kubus. Bangun kubusnya kita buka akan membentuk jaring-jaring. Nah, itu cara menghitung luas permukaan kubus. Jadi kalau ditanya, bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus? 6 kali sisi kali sisi. Kenapa 6 kali sisi kali sisi? Nggak tahu, kata Pak Rukadinya gitu, 6 kali sisi kali sisi. Nah, kalian harus bisa membuktikan. Angka 6 itu dari mana? Yaitu dari 6 bangun bidang datar berbentuk persegi. Sisi kali sisi, yaitu karena ada 6 bidang bangun datar, bentuknya persegi, maka kita hitung luas persegi. Ya, jadi harus bisa membuktikan. Jangan, dari Pak Rukadinya neranginya kayak segitu. Di Google juga kayak gitu, 6 kali sisi kali sisi. Tidak, kalian harus bisa membuktikannya, ya. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Nah, sisinya berapa ukurannya? 10 cm. Di 6 kali 10 cm kali 10 cm, 600 cm persegi. Awas ya, karena ditanya luas, maka pakai persegi. Kenapa persegi? Siapa yang tahu? Dapat cm perseginya cm 2, pangkat 2. Dapatnya dari mana? Ada yang tahu? Cm perseginya dapatnya dari mana? Ada yang bisa jelaskan? Ini hal sederhana, tapi seringkali anak-anak lupakan. Jadi luas permukaan kalau mencari luas seringkali tidak menggunakan persegi. Sebetulnya kalau tidak menggunakan persegi itu kurang tepat. Nah, Bapak tanya, cm persegi ini dapatnya dari mana? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari mana? Coba Bapak tanya dulu, 600 ini dapatnya dari mana? Ya, perkalian apa? Perkalian angka berapa dengan angka berapa? 600 itu. 600 ini dapatnya dari mana? Iya, lebih jelas lagi. Atau 6 kali sisi mana? 6 sisi atau 600. Nah itu. Jadi 600 itu 6 kali 10 kali 10. Nah, cm persegi dapatnya dari mana? Enggak, yang Bapak tanya, cm persegi dapatnya dari mana? Ulangi lagi ya. Ikuti langkah-langkahnya. 600 dapatnya dari mana? Angka 600. Nah, 600 itu dapatnya dari mana? Betul. Sekarang cm persegi dapatnya dari mana? Berarti nggak melanjutkan jawaban dari Semi. Semi menjawab 600 itu 6 kali 10 kali 10. Betul. Sekarang pertanyaannya sama. Cm persegi dapatnya dari mana?
Ya gimana? Dapatnya dari mana? Satuan luas betul, tapi satuan luasnya satuan luasnya kan sentimeter persegi. Yang Bapak tanya sentimeter perseginya dapatnya dari mana? Ayo. Berarti kepekaan kalian masih kurang. Tinggal ngikutin seperti semi. 600 dari mana? Ayo, sama-sama. 600 dapatnya dari mana? Nah, betul. 6 kali 10 kali 10. Bukan 6 kali sisi kali. Jadi, sentimeter persegi itu dari sentimeter kali sentimeter. Maka, supaya kalian tidak lupa menuliskan satuan itu, ya harus jelas. Perbedaan antara satuan panjang dengan satuan luas. Gitu. Ya, itu tentang luas permukaan kubus. Ya, perhatikan. Andri akan membuat tempat mainan berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berapa cm persegi luas karton yang diperlukan untuk membuat tempat mainan tersebut? Jadi Andri akan membuat tempat mainan berbentuk balok, ya, dari kertas karton. Maka berapa cm persegi luas karton yang diperlukan? Nah, bagaimana menghitung luas karton yang diperlukan? Maka langkah-langkahnya sama seperti menghitung luas permukaan kubus. Langkah pertama harus diapakan dulu anak-anak? Kubus. Ya, bagus. Semi. Jadi balok tersebut, bangun balok tersebut kita buka dulu. Maka setelah dibuka akan berbentuk jaring-jaring. Nah, kita buka dari sebelah kiri. Ini warna merah. Ya. Bawahnya alas hijau. Kemudian sebelah kanan lagi merah. Atas merah, hijau, merah. Depan warna kuning. Belakang warna kuning. Nah, sekarang Bapak tanya. Ada berapa bangun datar yang terbentuk pada jaring-jaring balok ini? Ada berapa bidang datar atau ada berapa sisi? Ada 6. Ya, sama ya dengan kubus ya. 6. 6 sisi atau 6 bidang datar. Nah, dari 6 bidang datar ini apakah bidang datarnya atau sisinya, sisi permukaannya semuanya sama atau tidak? Beda. Yang sama ada berapa pasang? Ada berapa? Ada 3, betul Semi. Ya. Ada 3 pasang. Pasangan yang pertama, pasangan warna apa? Merah. Nih, sepasang ya. Yaitu kiri dan kanan. Pasangan yang kedua warna kuning, depan dengan belakang. Pasangan yang ketiga hijau ya, ada 3 pasang ya. 3 pasang ini. Kenapa disebut 3 pasang? Karena ukurannya sama. Kalau ukurannya berbeda tidak akan berpasangan, bukan berpasangan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan luas permukaan balok? Karena satu pasang itu ada 2. Coba gini. Yang panjang dengan lebar, yang berarti yang bawah. Yang hijau, ya. Ini panjang, ini lebar. Panjang lebarnya ada berapa? Ada 2. Berarti ditulis 2. Kemudian panjang lebar, panjang dengan tinggi. Berarti yang kuning. Panjang dengan tinggi. Ada berapa? Ada 2. Berarti 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian lebar dan tinggi yang merah. Ya, yang warna merah nih. Lebar dengan tinggi. Ada berapa warna yang merah? Sisi yang merah. Ada 2. Maka 2 kali lebar kali tinggi. Nah, karena ini terlalu panjang, bisa juga disederhanakan. Jadi kalian kerjakan dulu. 2 kali panjang kali lebarnya berapa, ditambah panjang kali tingginya berapa, lebar kali tingginya berapa.
ya. Cara yang kedua. Nah, sekarang cara yang pertama dulu. 2 kali panjang kali lebar. 2 kali panjang kali tinggi. 2 kali lebar kali tinggi. Karena ada 2 warna yang sama. 2 ya, ada 2. Nah, berarti 2 kali 10 kali 5, 100. 2 kali 10 kali 4, 80. 2 kali 5 kali 4, 40. Baru dijumlahkan. 220 cm persegi. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang atas yang masing-masing berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama dan oleh sebuah bidang lengkung. Nah, sekarang Pak Roni akan membuat tempat kue berbentuk tabung dengan ukuran jari-jari 7 cm, tinggi 20 cm. Berapa cm luas karton yang diperlukan untuk membuat tempat kue tersebut? Nah, untuk menentukan luas permukaan tabung, maka yang dilakukan oleh Pak Roni adalah dengan cara seperti Andri dan Alek, ya. Jadi Pak Roni akan membuka dulu tabung, dibuka. Nah, ini bangun tabung, kemudian dibuka. Yang tinggi, sisi yang tinggi ini kalau dibuka akan membentuk persegi panjang. Alas berbentuknya lingkaran, tutup berbentuk lingkaran. Nah, akan seperti ini. Kemudian ini jari-jarinya 7 cm. Ya. Nah, terdiri dari ada 3 gambar, ya. Kita hitung dulu yang berbentuk persegi panjang. Nah, berbentuk persegi panjang ini yang bagian sisi yang atas, kalau di persegi panjang ini namanya panjang, itu sebetulnya adalah lengkungan dari tabung ini. Nah, kalau lengkungan berarti namanya keliling lingkaran. Itu. Kemudian tinggi ini kalau di persegi panjang itu namanya lebar. Maka luas permukaan tabung kalau yang berbentuk persegi panjang berarti Pi kali D kali T. Ya, Pi kali D kali T. Nah, maka di sini ada Pi kali D kali T. Dari mana? Dari keliling lingkaran dikali tinggi, ya. Asalnya. Kemudian 2 kali V kali R kuadrat. Dari mana? Kita lihat. Ini berbentuk apa nih? Alas dengan tutupnya. Anak-anak. Alas dengan tutup lingkaran. Lingkarannya ada berapa? 2. Maka ditulis 2. Jadi angka 2 ini dari mana? 2 lingkaran. Ya. 2 lingkaran. V kali R kali R. Lingkaran itu, luas lingkaran itu apa? Masih ingat? Luas lingkaran? Rumus apa? Seb. V kali R kali R. Jadi 2 kali V kali R ini adalah luas lingkaran. Jadi kalau menghitung luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah selimut yang berbentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang yaitu Pi kali D kali T. Pi kali D kali T-nya D dari mana? Jadi Pi kali D itu adalah keliling lingkaran. Yaitu kalau di persegi panjang namanya panjang. Dari mana? Dari asal mulanya ini adalah panjang itu dari lengkungan lingkaran tabung ini. Saat dibuka akan membentuk persegi panjang. Kemudian tinggi di tabung itu tinggi kalau di persegi panjang jadi lebar. Panjang kali lebar. Kalau luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Maka sama saja dengan keliling lingkaran kali tinggi. Nah, kita masukkan. 2 masukkan. V-nya 22/7. Jari-jarinya berapa? 7. 7 kali 7. Kemudian V-nya 22/7. Diameternya berapa?
Ingat diameter itu berapa kali jari-jari? Diameter itu berapa kali jari-jari anak-anak? 2 kali jari-jari. Maka kalau jari-jarinya 7, maka diameternya 14 kali 20. Nah, supaya kalian menghitungnya mudah dengan dibagi silang. Ini disilang nih, 7 dengan 7, coret-coret ya. Bis. Jadi 2 kali 22 kali 7, 308. 14 bagi 7, 2. 22 kali 2, 44. 44 kali 20, 880. Maka kalau dijumlahkan 1188 cm persegi. Nah, itu untuk mencari luas permukaan kapal.